Siapa yang tidak mengetahui Squid Game, sebuah film serial Korea Selatan yang diproduksi oleh Siren Pictures Inc. dan digarap oleh sutradara Hwang Dong-hyuk untuk menjadi serial Netflix. Sejak tanggal perilisannya, yakni pada tanggal 17 September tahun 2021, series ini langsung mencuri perhatian masyarakat. Melihat dari judulnya saja masyarakat sudah dapat merasa penasaran, karena Squid Game sendiri merupakan sebuah permainan anak-anak asal Korea Selatan. Squid Game atau dalam bahasa Korea dikenal sebagai Ojingyo Game merupakan permainan anak-anak tradisional di Korea Selatan. Permainan ini diberi nama demikian, karena bentuk papan permainan yang digambarkan di tanah menyerupai bentuk cumi-cumi. Pada film Squid Game ditampilkan seorang tokoh utama bernama Seong Gi-hun yang dikisahkan memiliki hidup yang sengsara, dan dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Pada suatu hari Seong Gi-hun mendapatkan informasi mengenai survival game yang menawarkan hadiah yang sangat besar, yakni sejumlah 45,6 miliar won bagi satu orang yang bisa menang. Berikut adalah fakta menarik tentang film Squid Game. Awalnya akan dirilis sebagai film panjang. Film Squid Game pada mulanya dikonsepkan untuk dirilis sebagai sebuah film panjang, namun setelah melakukan proses tawar-menawar ke berbagai pihak, naskah itu tidak mendapatkan investasi yang diperlukan. Merasa belum menemukan untuk film tersebut, Hwang Dong-hyuk akhirnya mendiamkan naskah Squid Game selama bertahun-tahun sembari membuat berbagai proyek lain. Namun Dong-hyuk pada akhirnya memutuskan untuk menggarap ulang naskah Squid Game. Ia akhirnya merombak total cerita Squid Game ini menjadi sebuah kisah yang kita kenal sekarang. Terlepas dari formatnya yang berubah, film Squid Game ini berhasil menjadi sebuah film yang luar biasa. Squid Game memiliki plot yang kompleks dengan banyak karakter dan alur cerita yang mendalam. Dengan mengubahnya menjadi serial televisi, pembuatnya dapat mengeksplorasi cerita dan karakter dengan lebih baik, memberikan kesempatan untuk pengembangan karakter yang lebih mendalam. Serial televisi memberikan lebih banyak waktu untuk mengembangkan cerita dan membangun dunia yang lebih kaya. Dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan film, pembuat dapat memperluas cerita dan menjelajahi berbagai aspek cerita dengan lebih mendalam. Naskah Squid Game dibuat selama 10 tahun. Siapa yang menyangka film serial yang memiliki total 9 episode ini, naskahnya digarap selama 10 tahun. Hwang Dong-hyuk diketahui mulai menulis naskah film Squid Game pada tahun 2008, dan dia berhasil menyelesaikan draft pertama pada tahun 2009. Dong-hyuk membutuhkan waktu hampir 6 bulan lamanya untuk menulis 2 episode pertama serial ini. Sutradara Hwang Dong-hyuk mengatakan bahwa pada awalnya kisah Squid Game ini terkesan aneh dan penuh dengan kekerasan. Maka dari itu dia sempat khawatir masyarakat akan menganggapnya sebagai film yang tidak jelas. Namun Hwang Dong-hyuk berusaha untuk menyampaikan ide cerita ini dengan baik, supaya akhirnya dapat diterima oleh pihak produser dan penonton. Proses kreatif seperti ini cukup umum dalam industri hiburan, terutama ketika menciptakan karya yang ambisius dan orisinal. Pengembangan dan penyempurnaan cerita selama bertahun-tahun dapat membantu menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi penonton. Dengan dedikasi dan kesabaran Hwang Dong-hyuk akhirnya berhasil menghadirkan Squid Game yang telah menjadi fenomena global. Squid Game menjadi salah satu serial Netflix yang paling populer. Kesuksesan serial Squid Game begitu luar biasa sehingga terus menarik penonton hingga sekarang. Sejak pertama kali dirilis di Netflix, serial garapan Dong-hyuk ini telah berhasil ditonton oleh lebih dari 111 juta akun global dalam waktu 17 hari saja. Tidak hanya itu saja, serial Squid Game juga menjadi serial Netflix pertama yang berhasil tembus 100 juta akun ketika premier berlangsung. Juru bicara Netflix juga menyampaikan fakta unik di balik serial Squid Game, yakni berdasarkan analisis data mereka, serial Squid Game telah melebihi angka 100 juta dalam kurun waktu 28 hari saja. Ted Sarandos bahkan mengatakan bahwa Squid Game bisa menjadi serial Netflix terpopuler sepanjang masa. Keberhasilan Squid Game juga tercermin dalam popularitasnya di media sosial dan dalam percakapan online. Banyak penonton berdiskusi tentang cerita dan teori-teori tentang serial ini yang semakin meningkatkan ketertarikan pada Squid Game. Dengan popularitasnya yang luar biasa, Squid Game telah menjadi fenomena budaya dan telah mengukir tempatnya di daftar serial Netflix yang paling populer di seluruh dunia. Kisah Squid Game terinspirasi dari manga dan pengalaman pribadi.
Sebelum menulis naskah Squid Game, Hwang Dong-hyuk menghabiskan banyak waktu untuk membaca banyak manga, di antaranya Battle Royale, Kaiji, dan Liar Game. Sejumlah manga yang dibacanya itu sudah diadaptasi menjadi serial survival, dan pada akhirnya menginspirasi kisah ini. Pada saat menulis naskah Squid Game juga, Dong-hyuk diketahui sedang mengalami masalah finansial, dan ia memiliki harapan untuk dapat mengikuti kompetisi yang bisa memberinya hadiah banyak uang untuk mengatasi masalahnya itu. Berdasarkan pengalaman pribadinya itu, ia mampu membuat karakter-karakter yang memiliki alasan masuk akal untuk mengorbankan nyawa demi mendapatkan uang yang mampu mengubah hidupnya. Hwang Dong-hyuk mengatakan bahwa pengalaman pribadinya ketika berjuang sebagai penulis skenario muda di industri hiburan juga menjadi inspirasi untuk cerita Squid Game. Dia ingin menciptakan narasi yang menggambarkan ketidaksetaraan sosial dan tantangan yang dihadapi orang-orang dalam kehidupan nyata. Judul awal serial Squid Game ini adalah Round 6. Sebelum dirilis dengan judul Squid Game, tim Netflix sempat mengumumkan bahwa serial ini akan dirilis pada September tahun 2019 dengan judul Round 6. Pemilihan judul itu mengacu pada jumlah permainan yang wajib diikuti peserta sebelum akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Keenam permainan itu yakni lampu merah lampu hijau, honeycomb atau popgi, tug of war atau tarik tambang, marbles atau kelereng, glass stepping stone bridge, dan Squid Game. Ketika ditanya tentang keputusan kreatif apapun yang membutuhkan keseimbangan keaslian budaya dan aksesibilitas global, Kim mengungkapkan bahwa judul acara tersebut pada awalnya diperdebatkan. Squid Game atau Ojingeo dalam bahasa Korea adalah permainan anak-anak sungguhan di sini, tetapi tidak semua orang Korea benar-benar mengetahuinya. Jadi awalnya kami tahu bahwa kami ingin pertunjukan ini berjalan, tetapi kami khawatir judul Squid Game tidak akan beresonansi karena tidak banyak orang yang akan memahami maksudnya, ujar Kim. Adegan demo buruh merepresentasikan peristiwa nyata yang memilukan. Pada suatu bagian dalam serial ini terdapat adegan di mana Seong Gi-hun menyaksikan temannya tewas dalam sebuah demo buruh di pabrik mobil. Peristiwa yang memilukan ini mengakibatkan Gi-hun memiliki trauma dan dihantui oleh masa lalu. Adegan ini ternyata merepresentasikan suatu peristiwa nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2009. Pada saat itu ribuan karyawan di pabrik Sangyong Motors melakukan demonstrasi untuk menuntut hak mereka, karena perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan krisis finansial. Para karyawan tersebut menduduki pabrik selama 77 hari, sehingga membuat polisi melakukan tindakan kekerasan dengan melemparkan gas air mata dan semprotan air. Para buruh yang bertahan pun melakukan perlawanan dengan membuat molotov dari koktail dan barang lain yang mereka bisa manfaatkan untuk melawan. Sama seperti yang ditampilkan dalam serial Squid Game, banyak buruh yang terluka, bahkan beberapa buruh dinyatakan tewas. Desain tangga yang terinspirasi dari karya seni. Jika Anda telah menonton serial Squid Game, pasti Anda menangkap salah satu latar tempat yang menarik adalah tangga dengan desain berkelok-kelok tanpa ujung yang berwarna-warni. Ternyata desain tangga ini terinspirasi dari karya berjudul Relativity yang dibuat oleh seniman grafis MC Escher pada Desember tahun 1953. Chai Kyung-sun, art director Squid Game, menyebutkan bahwa desain ini dibuat untuk melambangkan betapa terbatasnya ruang gerak para peserta kompetisi. Ia juga mengatakan bahwa desain ini menjadi salah satu desain yang paling sulit yang pernah ia buat. Ia membutuhkan beberapa kali percobaan sampai akhirnya menghasilkan set yang Anda lihat pada film. Ketika menampilkan elemen seni yang terinspirasi dari karya seni, film atau acara seringkali mencoba menyampaikan pesan atau membawa perasaan tertentu kepada penonton melalui desain visualnya. Desain tangga dalam Squid Game mungkin dimaksudkan untuk menambah suasana dan mendukung narasi, serta mencerminkan identitas budaya Korea yang khas. Dalam seni dan desain Korea seringkali terdapat motif dan simbol-simbol yang merujuk pada aspek budaya, sejarah dan filosofi tradisional. Bentuk-bentuk geometris dan warna-warna khas sering digunakan dalam seni Korea untuk mencerminkan keselarasan dan simetri. Simbol topeng para petugas misterius Squid Game memiliki makna. Jika Anda memerhatikan topeng yang digunakan para petugas penjaga kompetisi Squid Game, Anda bisa menemukan terdapat 3 simbol yang berbeda. Ketiga simbol itu yakni segitiga, lingkaran dan kotak.
Ketiga simbol itu juga menjadi simbol-simbol yang diterima oleh peserta. Ternyata di balik kesederhanaan desainnya ketiga simbol itu memiliki makna yang terinspirasi dari kelas sosial masyarakat. Chae Kyung-sun, Art Director Squid Game, menjelaskan bahwa makna masing-masing simbol itu, yakni segitiga melambangkan kelas tentara, lingkaran melambangkan kelas pekerja, dan persegi melambangkan kelas manajer. Bentuk topeng yang sederhana ini kontras dengan kebrutalan permainan yang dilakukan oleh para petugas. Ini dapat menegaskan bahwa kejahatan dan ketidakadilan seringkali datang dari hal-hal yang tampaknya sederhana atau tidak berbahaya pada pandangan pertama. Dalam Squid Game, permainan identitas dan kebohongan menjadi tema penting. Simbol topeng ini mungkin merefleksikan bagaimana penonton diperkenalkan pada para petugas yang misterius, dan mereka harus mengejar rahasia di balik identitas dan motif mereka. Desain setting asli dengan menggunakan minim CGI. Salah satu unsur yang mengagumkan yang dapat kalian temukan ketika menonton serial Squid Game adalah setting yang megah dan unik. Banyak orang yang berpikir bahwa tampilan visual serial ini memanfaatkan kecanggihan CGI yang mumpuni. Namun ternyata proses produksi serial Squid Game ini menggunakan CGI yang minim. Pihak produser serial Squid Game ini menggunakan set asli, ruangan berdinding besar seperti yang ditampilkan pada film, sehingga visual yang ditampilkan benar nyata. Berbagai set lainnya seperti tangga warna-warni, desa dalam permainan marbles juga merupakan bangunan asli dan bukan merupakan hasil CGI. Maka dari itu budget yang dihabiskan untuk memproduksi Squid Game juga sangat fantastis, yakni mencapai 21,4 miliar USD atau sekitar 300 miliar rupiah. Tempat tinggal Sang-woo, salah satu karakter utama, adalah setting penting dalam cerita. Desain rumah ini juga dilakukan dengan menggunakan setting fisik, yang memungkinkan para aktor dan kru film untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan tersebut yang memberikan keaslian pada interaksi dan ekspresi karakter. Robot boneka anak perempuan yang fenomenal dapat ditemukan di dunia nyata. Salah satu ikon yang sangat populer dalam serial Squid Game ini adalah robot boneka yang ada dalam permainan lampu merah, lampu hijau. Robot boneka tersebut menggambarkan sosok gadis manis yang menggunakan kaos kuning dan jumper berwarna oranye. Tetapi ia adalah penentu untuk peserta mana yang akan lolos dan yang harus dieksekusi. Ternyata boneka tersebut adalah nyata dan bisa dijumpai di daerah pedesaan Jincheon yang berjarak tempuh sekitar 3 jam dari kota Seoul. Inspirasi untuk membuat boneka robot tersebut dijelaskan oleh aktris Jung Ho Yeon. Ia menjelaskan bahwa boneka itu sangat terkenal di Korea Selatan, karena boneka itu adalah salah satu karakter dalam buku berjudul The Textbook karya Oh Sukun. Bahkan sosok boneka ini memiliki nama yaitu Yong-hee, yang dikisahkan memiliki sahabat laki-laki bernama Cholso. Memunculkan calenge viral yang menguntungkan. Selain permainan lampu merah lampu hijau, permainan honeycomb atau gulali dalgona menjadi salah satu permainan lain yang juga populer di masyarakat. Banyak masyarakat yang mencoba untuk melakukan permainan honeycomb itu dengan mengikuti aturan di Squid Game. Mereka mencoba membentuk gambar yang tercetak pada honeycomb tanpa merusak adonan. Honeycomb sendiri merupakan salah satu jajanan tradisional Korea Selatan. Berkat kehadiran permainan honeycomb di Squid Game, para penjual honeycomb di Korea Selatan kecipratan untungnya. Setelah serial Squid Game rilis, permintaan honeycomb atau yang disebut popgi naik drastis hingga membuat produsennya kewalahan, sementara para pengusaha juga ada yang memanfaatkannya sebagai peluang bisnis baru. Menggunakan nomor telepon nyata yang dapat dihubungi. Fakta menarik di balik serial Squid Game yang satu ini bukannya menguntungkan, tetapi malah merepotkan suatu pihak. Pada adegan awal serial ini, para peserta yang ditawari untuk mengikuti kompetisi ini akan diberikan sebuah kartu yang bertuliskan nomor telepon yang dapat mereka hubungi jika ingin bergabung dalam permainan. Ternyata banyak penonton yang penasaran akan nomor telepon tersebut dan akhirnya mencoba mengontak nomor telepon itu. Tanpa diduga ternyata nomor telepon itu aktif. Pemilik nomor telepon itu adalah Kim Gi-lyang, seorang perempuan asal Korea Selatan yang memang sudah lama menggunakan nomor telepon tersebut. Gara-gara serial Squid Game, Gi-lyang yang bekerja sebagai pebisnis itu menerima ribuan pesan dan telepon dari nomor yang tak dikenal. Gi-lyang sangat menyayangkan tim produksi yang dinilai kurang hati-hati dalam mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Nasib polisi yang ditembak masih menjadi misteri.
Dengan total 9 episode, serial Squid Game masih menyisakan banyak misteri, salah satunya adalah nasib polisi yang diperankan oleh Wi Ha-jeon. Setelah ia berhasil mengungkap sosok di balik frontman pria itu malah ditembak dan terjatuh ke laut. Setelah adegan tersebut tidak ada adegan lanjutan yang menjawab apakah polisi itu berhasil bertahan hidup atau tewas. Maka itu sampai sekarang masih banyak penonton yang menebak-nebak nasib polisi itu, dan tentunya berharap sosok polisi itu dapat kembali muncul di season selanjutnya. Itulah fakta menarik film Squid Game.